Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati dengan NPM 101207773 dari kelas G2 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Statistika semester 4. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang koefisien korelasi. Korelasi sendiri adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel seiringan dengan perubahan variabel yang lain, dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke studi kasus. Di sini ada data biaya iklan dengan X dan penjualan dengan Y. Ditanyakan tentukan nilai koefisien korelasi dengan metode product moment. Pertama-tama kita harus mencari dulu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Setelah kita menemukan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, maka kita langsung memasukkannya ke dalam rumus. Untuk N kenapa 3? Karena banyaknya data di dalam tabel adalah 3. Setelah kita menghitung dan menemukan jumlahnya adalah 0,97, maka penjelasannya adalah karena hasil dari koefisien korelasi adalah 0,97, maka hubungan antara kedua variabel tersebut merupakan positif kuat. Untuk materi kedua kita akan mencari mean, yaitu nilai rata-rata. Cara mencari mean cukup mudah, yaitu cukup menjumlahkan semua data dan membaginya sesuai dengan banyaknya data. Untuk mencari nilai median atau nilai tengah, kita harus menyusun angka-angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita menyusunnya, kita akan mengetahui angka tengahnya berapa. Untuk contoh di atas, mediannya adalah 74. Untuk yang selanjutnya adalah modus. Modus adalah angka atau nilai yang sering muncul atau muncul lebih dari satu kali. Dari data di atas adalah 28. Kenapa? Karena 28 muncul sebanyak 2 kali. Dan selanjutnya adalah nilai maksimumnya 98 dan nilai minimumnya adalah 19. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari persamaan regresi. Untuk mencari persamaan regresi, kita harus tahu dulu biaya iklan dan penjualan. Di sini ada contoh kasus biaya iklan sama dengan X dan penjualan. Setelah ini kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Setelah kita menemukan X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, maka kita akan memasukkannya ke dalam rumus. Untuk B, rumusnya adalah N dikali sigma XC dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Setelah dihitung-hitung kita mendapatkan nilai 3,5 untuk B dan untuk A kita mendapatkan negatif 7,5. Maka kesimpulannya adalah persamaan nilai regresi dari data di atas adalah Y sama dengan negatif 7,45 ditambah 3,5X ditambah E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukti Ali, nomor NPM saya 101207784. Saya dari kelas G2 Manajemen. Saya akan menerangkan materi yang saya pelajari dari semester 4. Diketahui N sama dengan 200. Untuk tingkat ketelitian yang baik diambil E sama dengan 0,05 atau 5%. Ditanyakan berapa ukuran sampel minimal untuk metode slope-in dengan beta sama dengan 10% dan rho sama dengan 0,3. Carilah ukuran sampel minimal N. Untuk jawabannya, N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat dan N sama dengan 200 per 1 ditambah 200,05 kuadrat. N sama dengan 200 per 1 ditambah 0,5 dan N sama dengan 200 per 1,5 dan N sama dengan 1333,333 orang sebagai sampel. Jadi, ukuran sampel minimum yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian yang baik adalah sebanyak 134 orang dari ukuran populasi sebanyak 200 orang. Hasil tersebut masih bisa ditingkatkan jika peneliti ingin meningkatkannya. Ini adalah contoh soal hipotesis.
Untuk jawabannya, misalkan rata-rata penjualan 700 per hari, berdistribusi normal, maka kita akan menguji H0 sama dengan M sama dengan 700 unit per hari. H1 sama dengan M sama dengan 700 unit per hari. Dari pengalaman, simpangan baku sama dengan 60 unit per hari, penelitian didapat. 592 unit per hari dengan N dikali 30 dengan mendistribusikan sigma yang sama dengan 700. Didapat kriteria yang dipakai dari daftar normal untuk uji dua pihak dengan alfa sama dengan 0,05 yang memberikan 20.475 yang sama dengan 1,96. Terima H0 jika Z dihitung terletak antara minus 196 dan 196 plus. Dalam hal lainnya, H0 ditolak. Dari penelitian didapat. Z sama dengan 590 dikurangi 700 per 60 dibagi 30. Sama dengan 9,86. Jelas itu tidak terletak dalam daerah penerimaan H0, jadi H0 ditolak. Berarti dalam taraf H05 memperlihatkan selera konsumen rata-rata penjualan yaitu 592 unit per hari. 3. Uji validitas. Diketahui variabel Z memiliki 3 item pertanyaan. Responden ada 4 orang. Ditanyakan apakah item pertanyaan itu valid. Langkah-langkahnya yaitu A. Berapa R hitung dicari dengan rumus produk momen. B. Berapa R tabel dicari dari tabel R pada alfa 0,05 dan uji satu arah atau satu pihak. C. Bandingkan R hitung dengan R tabel. Jawabannya, R hitung menggunakan rumus produk momen dapat dilihat dari tabel yang di sebelah kanan yang hasilnya 0,98. B. R tabel adalah 0,9000. C. Karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka skor item 1 pada data tersebut dinyatakan valid.